saudara, dimanapun Anda berada, di saat Anda mulai aktivitas. Dan jangan lupa saya mengingatkan kembali, tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Itu semua untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga. Dan jumpa kembali dengan saya dalam Revive Your Soul. Saya merindukan apa yang saya bagikan itu bisa memberkati, menguatkan, meneguhkan iman saudara, dan juga meneguhkan iman saya. Karena kita tahu bahwa firman itu pedang bermata dua. Hari ini saya akan membaca dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai yang kelima. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih ke tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya pada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Dari pembacaan ini saya mengangkat tema penderitaan jembatan menuju kemuliaan. Penderitaan jembatan menuju kemuliaan. Bicara tentang Yusuf, tentunya tidak ada yang ingin hidupnya dimulai daripada penderitaan. Dia mulai dari iri hati saudara, dijual ke Mesir, difitnah oleh istri Potifar, lalu kemudian dipenjarakan. Kisah yang menarik karena ternyata kehidupan Yusuf tidak dimulai dengan zona nyaman, tapi dimulai dari zona tidak nyaman. Banyak orang akan mengeluh ketika keluar dari zona nyaman. Banyak orang akan bersungut-sungut ketika keluar dari zona nyaman. Yang dulunya hidupnya penuh dengan kebahagiaan, apa yang dia perlukan bisa disediakan, tersedia. Namun ketika dia hidup di zona nyaman, ini banyak orang tidak bisa menerima. Tapi kita akan belajar bagaimana kehidupan Yusuf. Tidak dimulai dengan zona nyaman kehidupannya saudara, tapi dimulai dengan penderitaan. Ada iri hati dari saudara-saudaranya, lalu mereka jual Yusuf kepada orang Ismail, lalu dibawa kepada Potifar, dan di sana Yusuf pun dipenjara, difitnah lalu dipenjarakan. Rasanya kalau kita manusia yang tidak hidup dengan Tuhan, tidak melekat dengan Tuhan, kita akan berontak. Rasanya kita tidak bisa menerima kenyataan hidup itu. Tetapi kita belajar dari Yusuf di pagi hari ini. Saya pun mau belajar dari Yusuf. Apa yang membuat Yusuf berhasil? Dia bisa melewati penderitaan itu untuk bisa menikmati kemuliaan. Poin yang pertama, kalau kita lihat ayat 2, saya baca dalam ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yang pertama-tama, kalau kita ingin melihat mampu melewati penderitaan dan menuju kepada kemuliaan, Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Mintalah penyertaan Tuhan. Kurios, Tuhan bersama dengan Yusuf. Tuhan menyertai kehidupan Yusuf. Dan kita pahami bahwa kehidupan orang percaya tidak ditentukan oleh perkataan orang lain, oleh mulut orang lain. Kehidupan orang percaya, kehidupan kita tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi ditentukan oleh penyertaan Tuhan. Orang lain bisa berkata apapun tentang saya dan saudara, itu hanya 10% mungkin bisa mengubah kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya Allah bekerja, Allah bertindak. Ketika Allah menyertai kita, Allah bisa mengubahnya dari penderitaan menjadi kepada kemuliaan. Seorang yang disertai Tuhan itu akan banyak menjumpai hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Orang yang disertai Tuhan, bagaimana saya memberikan contoh tentang Paulus. Bagaimana dia disertai oleh Tuhan, walaupun ada banyak tantangan, dia dihina, dia dipukul, dia disiksa, tapi dia tahu dia hidup dalam penyertaan Tuhan.
Dan kita memahami seorang yang disertai Tuhan akan selalu dapat menyelesaikan masalah. Dia tetap tahu bahwa apapun situasi kondisi yang terjadi, kalau Tuhan yang menyertai, Immanuel, maka dia mampu melewati itu. Yusuf mampu melewati itu. Dan saya mau katakan saudara, seorang yang disertai Tuhan pasti seorang yang rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, dia rendah hati. Dan seorang yang disertai Tuhan akan menjadi berkat di zona sekalipun itu tidak nyaman. Kalau kita disertai Tuhan, walaupun kita situasi kondisi tidak nyaman, tapi kita mampu untuk menjadi berkat. Yang kedua, dalam ayatnya yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yang ketiga, Yusuf tidak memiliki jiwa pemberontak. Dia tidak punya jiwa pemberontak. Kita terkadang berontak kalau kita tidak mampu menerima itu. Kalau orang berbuat salah kepada kita, kalau orang mau memfitnah kita, kalau orang menjerumuskan kepada hal-hal yang negatif, kita berontak. Apalagi orang yang membuat masa depan kita mungkin menjadi suram, yang berkata kita gagal karena orang itu, tetapi Yusuf tidak berontak. Yusuf hanya serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dia tidak bertanya, kenapa saya dijual? Kenapa saya nggak naik jabatan? Kenapa saya nggak naik gaji? Kenapa saya tidak mendapat bonus seperti orang lain? Tapi Yusuf dengan rendah hati, dia mengikuti alur kehidupannya. Dan hanya mungkin berkata dalam pujian yang kita nyanyikan dalam hari-hari sekarang ini, waktu Tuhanlah yang terbaik. Waktu Tuhan dan rencana Tuhanlah yang terbaik. Dia hanya angkat tangan berserah apapun kehendak Tuhan. Dan Alkitab mencatat, Yusuf berkata, manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan pasti mereka-reka yang baik bagi orang-orang yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah berontak ketika engkau diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman. Jangan pernah berontak. Lihatlah kehendak Tuhan, lihatlah rencana Tuhan yang besar berlaku terjadi dalam kehidupanmu. Dan yang terakhir, dalam ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Yang ketiga, Yusuf mendapatkan kasih Tuhan. Ini yang kita perlukan saudara hari-hari ini. Kita mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa, membebat, mengayomi, merangkul kehidupan kita. Di saat engkau lemah tak berdaya, di saat engkau sakit, engkau membutuhkan kasih Tuhan. Saya ingat dengan Hizkia, seorang raja yang hebat. Tapi ketika dia akan sudah divonis untuk mati, dia mencari kasih Tuhan. Dia berdoa dan berdoa, dan Tuhan berkata, Hizkia, engkau usiamu akan ditambahkan 15 tahun lagi. Kita rindukan mendapatkan kasih Tuhan itu. Ketika Yusuf melalui penjara yang sangat luar biasa, tapi ketika dia sudah selesai dari penjara, bagaimana Alkitab mencatat, Yusuf diangkat luar biasa oleh Tuhan di Mesir, menjadi orang nomor 2 di Mesir yang luar biasa. Dan itu pun kehidupan kita mungkin kita alami, tapi jangan takut, Tuhan bersama kita. Kita mampu lewat penderitaan sebagai jembatan untuk menuju kepada kemuliaan. Teguhkanlah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupanmu sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.